biasanya kuliah itu kan offline ya, cuman minggu ini sama minggu depan saya belum bisa ya, masih ada di luar kota, jadi ya kuliahnya online jadinya. Oke, hari ini adalah pertemuan yang pertama untuk mata kuliah ekspor impor ya. Dan saya udah ini apa upload eh, mata bahan mata kuliah ada di e-learning, mungkin kalian sudah bisa buka ya, bisa buka. Kita saya mulai share screen. Oh, masih hostnya, mohon dibuka ini untuk share screen. Sudah, Pak. Enggak ya? Ya, oke. Selamat pagi. Jadi kalau kita belajar ekspor impor itu kan ya namanya mata kuliah ekspor impor adalah berarti mempelajari ekspor dan mempelajari impor, bagaimana caranya. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa kalau kita belajar impor atau ekspor tuh dia berkaitan dengan eh, kepabeanan gitu. Jadi ekspor impor sama kepabeanan itu adalah hal yang tidak dipisahkan, atau bisa dibilang kepabeanan itu adalah aturan impor dan ekspor yang ada di apabila barang impor itu masuk ke Indonesia, atau barang ekspor dari Indonesia, atau ada barang impor mau masuk ke Indonesia, maka dia harus mematuhi dengan aturan kepabeanan di Indonesia. Nah, makanya di mata kuliah ekspor impor ini ada juga kita nanti belajar kepabeanan. Oke, ini yang pertama kita pelajari dulu apa sih yang menyebabkan terjadinya ekspor impor itu. Ya, terjadinya ekspor impor tuh banyak sekali diantaranya ya. Diantaranya adalah bahwa ada satu negara pasti dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan negara itu ya. Contoh kalau di Indonesia kan banyak kali barang impor. Nah, barang-barang impor itu barang yang belum bisa diproduksi oleh negara Indonesia sehingga memerlukan barang dari negara lain. Demikian juga negara lain mungkin dia memerlukan barang-barang yang dia tidak produksi gitu. Jadi terjadilah pertukaran itu. Maka pertukaran itulah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Atau bisa dibilang tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Gitu. Tidak ada gitu. Jadi maka dia menjadi sebuah keniscayaan ya adanya apa namanya pertukaran barang atau di ekspor impor itu yang disebut ekspor impor. Baik, kita mulai. Jadi semenjak dari zaman dulu ya, ini dari tahun 1776, berarti udah berapa abad yang lalu itu sudah terjadi apa namanya perdagangan antar negara gitu, ekspor impor. Nah, maka ditulis nih oleh Adam Smith ya, Adam Smith itu bahwa dia mengatakan begini, dia ada sebuah negara pasti memiliki keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu adalah merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan atau memproduksi suatu barang atau jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit atau lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Bisa saja misalnya Indonesia misalnya dia bisa membuat sebuah eh, katakan mobil lah gitu. Ya bisa Indonesia membuat mobil, tetapi mungkin negara lain Jepang dia bisa juga membuat mobil yang sama, tapi inputnya atau sumber dayanya itu dia lebih sedikit gitu, atau lebih murah gitu. Maka negara Jepang dia disebut memiliki keunggulan absolut ke Indonesia. Atau bisa juga negara-negara di Timur Tengah tuh, negara-negara yang memiliki minyak, maka dia memiliki keunggulan absolut karena kondisi alamnya. Ya, jadi kan ada suatu negara yang dia tidak bisa memiliki minyak, ada
Ada nih. Nah, dia tidak memiliki keunggulan absolut soal minyak. Gitu. Yang memiliki siapa ya negara-negara di Timur Tengah itu? Oke, ya, kita lanjut saja. Kita ini. Jadi menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor akan mengekspor ke negara. Menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor karena negara tersebut bisa menghasilkan barang jasa lebih banyak dibanding negara lain, lebih murah atau lebih banyak, atau bisa dibilang dia negara yang memiliki keunggulan absolut itu dia bisa memproduksi dengan cara yang lebih efisien dari sumber daya, biaya produksinya, atau lebih efisien dia bisa menghasilkan output lebih banyak. Jadi seperti itu yang dimaksud oleh Adam Smith. Jadi keunggulan absolut ya. Jadi kalau Adam Smith adalah teorinya keunggulan absolut. Apa itu keunggulan absolut? Adalah jika suatu negara dia mampu memproduksi dengan biaya yang lebih murah, atau bisa juga dia bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Sampai di sini paham ya? Tadi ya? Keunggulan absolut. Jadi keunggulan absolut itu adalah jika suatu negara dia mampu memproduksi lebih efisien. Yang lebih efisien itu apa? Dari segi faktor produksi atau sumber daya. Kemudian dia bisa menghasilkan output ya lebih banyak. Teori keunggulan absolut Adam Smith juga mengatakan setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat bisa kalian carilah di manfaatnya apabila melakukan spesialisasi pada suatu produk. Ini maksudnya kalimat di sini dia mengharapkan suatu negara dia sadar kemampuannya ada di mana dia. Kalau kemampuannya dia mampu membuat sepatu, ya sudah dia konsentrasi saja membuat sepatu. Karena dengan dia konsentrasi pada membuat sepatu, maka dia lama-lama akan memiliki keahlian soal sepatu. Daripada dia memproduksi suatu barang lain, misalnya barang elektronik yang dia tidak memiliki apa namanya ya, memiliki skill atau bakat di sana. Jadi Adam Smith mengharapkan ya sudah suatu negara maka dia sebaiknya spesialisasi saja terhadap kemampuannya. Jadi seperti itu teori keunggulan absolut adalah yang disampaikan Adam Smith bahwa suatu negara apabila dia memiliki keunggulan absolut maka dia sudah fokus saja di situ. Nah, keunggulan absolut itu tadi sudah saya sampaikan ya, keunggulan absolut itu apabila dia bisa berproduksi lebih efisien dari segi biaya dan bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Sama-sama mungkin contohnya gini, ada dua negara A dan B sama-sama menggunakan modal 100 juta misalnya. Mungkin negara A dia bisa mampu memproduksi barang lebih banyak dibanding negara B. Maka negara A dia memiliki keunggulan absolut dibanding negara A. Ini ada contoh tabel ya, yang mungkin bisa lebih paham. Misalkan ada negara X dan Y ya, misalkan ada negara X dan Y. Negara X dan Y mampu memproduksi dua jenis produk, sepatu dan tas. Jadi negara X dan Y itu dia mampu dia membuat produksi sepatu dan tas. Lalu diasumsikan bahwa masing-masing mengalokasikan atau menggunakan 10 tenaga kerja. Ya, 10 tenaga kerja itu untuk memproduksi kedua produk tersebut, yaitu sepatu dan tas. Lalu dibagi 5 tenaga kerja untuk memproduksi sepatu dan 5 tenaga kerja untuk memproduksi tas gitu. Ya, ini simulasinya begini. Ini negara X dan negara Y ya. Dia memiliki apa namanya? Menggunakan 10 tenaga kerja, 5 untuk memproduksi sepatu dan 5 untuk memproduksi tas.
Hasil yang diperoleh adalah di kolom terakhir nih. Negara negara X ya, negara X Recording jika dia stopped. memproduksi negara X jika dia memproduksi sepatu ya, maka dia negara X jika memproduksi sepatu dengan menggunakan 5 tenaga kerja, maka dia akan menghasilkan 15 pieces 15 atau 15 pasang sepatu lah. Kemudian negara X jika dia menggunakan 5 tenaga kerja untuk memproduksi tas, dia bisa menghasilkan 10 pieces. Ini di negara X. Lalu kita ke negara Y. Negara Y dengan 5 tenaga kerja yang sama ya untuk memproduksi sepatu, dia hanya mampu menghasilkan 7 pieces. Sementara negara Y dengan 5 tenaga kerja untuk memproduksi tas, memproduksi tas, maka dia mampu menghasilkan 20 pieces. Jadi di sini kan kita bisa lihat dengan demikian maka negara X maka dia memiliki keunggulan absolut ya ke negara B dalam produksi sepatu. Negara Y keunggulan absolutnya adalah dalam produksi tas gitu. Nah tadi yang dimaksud oleh Adam Smith adalah ya sudah, kemana itunya tayangannya kok nggak ada? Halo. Iya, maaf Pak, terpencet tadi. Oh iya. Bisa Oke. lagi Pak? Oke. Ada lagi ya? Kelihatan udah ya? Halo. Belum, Pak. Belum terlihat Pak. Oh, share screen-nya. Oke, ya. Ada ya, udah ya? Sudah, Pak, sudah ada. Oke, sudah. Pak, Oke, sampai di sini tadi bahwa Adam Smith mengatakan kalau negara X dia memiliki keunggulan di dalam produksi sepatu, udah konsentrasi aja ke sepatu. Nah, negara Y jika dia memiliki keunggulan di bidang tas, ya sudah, apa namanya, produksi tas saja gitu. Nah, di tabel pertama ini jika kita lihat di kolom paling kanan ini adalah bisa dibilang ini adalah pasokan di pasaran atau pasokan di pasokan internasional lah gitu. Maka apabila yang atas itu adalah belum spesialisasi, maka sepatu jumlahnya adalah 22 ya. Yang dihasilkan oleh negara X dan negara Y, dia belum melakukan spesialisasi. Lalu pasokan tas di pasaran adalah 30 ya, 30 itu diproduksi oleh negara X 10 dan 20 diproduksi oleh negara Y. Ini kolom pertama. Nah, saran dari Adam Smith tadi spesialis saja gitu kepada kemampuannya. Nah, ini yang bawah ini implementasinya seperti ini. Komoditasnya masih sama, sepatu dan tas. Dan negara X ya, negara X sekarang dia menggunakan 10 tenaga kerjanya untuk memproduksi tas gitu. Maka akan diperoleh 30 tas ya. Karena semula 5 saja kan, dengan 5 tenaga kerja maka dia mampu memproduksi 15. Karena apabila dia 10 tenaga kerja maka sepatunya akan diperoleh 30. Demikian juga negara Y. Negara Y semula dengan 5 tenaga kerja mampu menghasilkan 20 pieces tas ya. Dengan 5 tenaga kerja. Bagaimana jika dia menggunakan 10 tenaga kerja, maka akan diperoleh 40 pieces. Nah, di kolom terakhir ini maka kita bisa lihat efek dari spesialisasi itu. Ya, pasokan di pasaran maka sepatu jumlahnya menjadi 30 dan tas menjadi 40. Ya, sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau pasokan sebelumnya, sebelum spesialisasi, maka pasokan sepatu hanya 22, tapi setelah spesialisasi menjadi 30. Demikian juga tas yang semula 30 menjadi 40 setelah adanya spesialisasi. Ya, jadi adanya spesialisasi akan menguntungkan jumlah pasokan yang semula 52 menjadi 70.
ini apa teori dari Adam Smith tentang teori keunggulan absolut. Gimana sampai di sini jelas nggak itu? Itu teorinya. Teorinya. Jadi Adam Smith mengatakan ya sudah apa namanya ini saja apa spesialisasi sajalah pada kemampuannya. Ya mungkin bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Apabila seseorang dia konsentrasi pada suatu bidang maka dia lambat laun akan lebih mampu deh dari waktu daripada semua bidang dia kerjakan. Ya mungkin sama lah seperti dosen juga kan, mungkin dosen manajemen gitu. Dia udah belajar manajemen, belajar matematika, belajar biologi, belajar ilmu kedokteran, belajar ekspor impor, dia kemampuannya akan terpecah-pecah itu. Lebih baik dia konsentrasi saja kepada satu bidang begitu. Kalau kita ikuti alur cara berpikirnya Adam Smith begitu. Teori keunggulan absolut. Jadi teori keunggulan absolut itu adalah yang pertama, Adam Smith mengatakan bahwa suatu negara pasti memiliki keunggulan absolut dibanding negara lain. Ya. Nah, atas keunggulan absolut itu maka sebaiknya dia melakukan spesialisasi saja atau konsentrasi saja pada kemampuan ini. Jelas ya sampai di sini jelas ya. Jadi ada dua teori nanti. Ini teori Adam Smith seperti ini. Nah, kemudian ada perbaikannya dari David Ricardo. Kalau semula adalah tahun 1776 ya. Semula Adam Smith berapa 1776? Ya, 1776 kemudian di tahun 1817 itu ada teori keunggulan komparatif ya, dia bisa dikatakan merupakan perbaikan dari teori Adam Smith. Ini dua-duanya orang Inggris. Jadi ini dia mengatakan gini, suatu negara yang memiliki kelemahan absolut ya. Kalau teori Adam Smith tadi keunggulannya apabila ada suatu negara dia memiliki kelemahan absolut ya dalam memproduksi suatu barang, bagaimanapun dia akan lebih bermanfaat jika melakukan perdagangan internasional. Jadi meskipun dia memiliki kelemahan absolut gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi lebih baik kamu tetap melakukan perdagangan internasional atau melakukan ekspor impor dengan negara lain daripada tidak gitu. Ya. Suatu negara yang memiliki kelemahan absolut dalam memproduksi suatu barang, namun dia memiliki keunggulan komparatif ya. Nanti apa itu keunggulan komparatif nanti kita lihat di tabelnya dalam memproduksi suatu barang. Sehingga kelemahan absolutnya berkurang. Jadi meskipun negara itu lemah ya, tidak memiliki kelemahan absolut, ya, tidak memiliki keunggulan absolut, alias dia memiliki kelemahan absolut, dia tetap lebih baik melakukan ekspor impor daripada tidak gitu. Ya, teori ini dikembangkan pertama kali oleh David Ricardo ya, David Ricardo. Melalui bukunya The Principle of Political Economy and Taxation. Ya, oke, kita lanjut saja. Nah, ini simulasinya kayak gini nih. Ya, cara berpikirnya Adam Smith itu. Wah, ini contohnya Indonesia sama Jepang lagi ya. Harusnya pakai negara X, negara Y saja ya. Oke, negara Jepang dan Indonesia dia sama-sama mengalokasikan waktunya 1 jam kerja. 1 jam kerja itu nanti bagaimana jika dia memproduksi barang industri atau hasil pertanian. Cara membaca tabelnya gini, untuk negara Jepang, di kolom negara Jepang dia jika dia mengalokasikan waktunya 1 jam ya, jika dia mengalokasikan waktunya 1 jam untuk memproduksi barang industri, maka dia akan memperoleh 3 unit. Negara Jepang nih. Kemudian jika negara Jepang dia mengalokasikan waktunya atau menggunakan waktunya 1 jam, maka dia akan memperoleh hasil pertanian 4 unit. 4 unit ya.
Kita langsung ke kolom negara Indonesia. Negara Indonesia jika dia mengalokasikan waktunya untuk memproduksi barang industri maka hanya memperoleh 1 unit. Kemudian negara Indonesia jika dia mengalokasikan waktunya untuk memproduksi hasil pertanian dia hanya memperoleh 2 unit. Nah, di tabel ini kelihatan sekali bahwa Indonesia ya memiliki kelemahan absolut ya dalam barang industri maupun hasil pertanian. Ya, namun demikian menurut David Ricardo ya lebih baik dia tetap melakukan perdagangan dengan negara Jepang daripada tidak, daripada semua diproduksi sendiri. Ya, oke. Nah, cara memahami teorinya seperti ini. Yang pertama negara Jepang ya, di negara Jepang nih yang di atas Jepang. Di negara Jepang itu 3 unit barang industri itu setara dengan 4 unit hasil pertanian. Kenapa setara? Karena waktu yang dipergunakan sama-sama 1 jam. Jadi 3 unit barang industri itu sama atau setara dengan 4 unit hasil pertanian. Ya, sampai di situ paham ya baris itu? Nah, oleh karena itu maka bisa dicari lalu 1 unit barang industri itu harganya berapa? Harganya di negara Jepang. Ya, harganya menjadi 4/3 unit hasil pertanian. Ya. Kemudian 1 unit dengan demikian maka 1 unit hasil pertanian menjadi berapa harganya? Jadi 3/4 unit hasil barang industri. Gimana sampai di situ? Jelas nggak nih yang ini? Yang Jelas, di negara Pak. Jepang. Jelas ya? Jadi kalau nggak salah tadi ada pemberitahuan waktu 10 menit lagi ya. Iya, betul, Nanti Pak. join Nanti, lagi ya. ya nanti join lagi aja. Oke, sampai di negara Jepang gitu. Kemudian kita masuk di negara Indonesia. Di negara Indonesia 1 unit barang industri itu setara itu sama ya, sama dengan 2 unit hasil pertanian. Kenapa sama? Karena waktu yang dipergunakan untuk memproduksi kedua barang itu 1 jam gitu. Nah, karena waktunya sama maka bisa dicari hasilnya seperti ini. Dengan demikian maka 1 unit hasil pertanian harganya berapa di Indonesia? Harganya adalah setengah barang industri ya. Sampai paham ya sampai ini persamaan ini paham kalian ya? Halo, paham nggak? Oke, lalu seperti apa keuntungan yang dibilang oleh David Ricardo? Nah, mari kita lihat. Untuk di negara Jepang, kita masuk di negara Jepang ya. Negara Jepang jika dia memerlukan barang industri maka dia akan beli di mana kira-kira? Beli di Jepang sendiri atau di Indonesia? Kita lihat harganya. Kalau di Jepang itu 1 unit barang industri harganya adalah 4/3. 4/3 unit hasil pertanian. Kalau di Indonesia berapa 1 unit barang industri? Oh, mahal sekali ya. Di Indonesia 1 unit barang industri sama dengan 2 unit hasil pertanian. Dengan demikian, ya, maka negara Jepang jika dia memerlukan 1 unit barang industri, maka dia akan beli di negara Jepang saja, beli di negara Jepang. Lalu negara Jepang jika dia memerlukan hasil pertanian, dia sebaiknya beli di mana? Di negara Jepang atau di negara Indonesia? Lihat dulu harganya. Di negara Jepang 1 unit hasil pertanian itu harganya adalah 3/4 unit hasil barang industri. Ya, kalau lihat ke Indonesia 1 unit hasil pertanian berapa harganya? Setengah ya, 1/2 barang industri. Maka negara Jepang jika dia memerlukan hasil pertanian maka dia lebih baik beli di Indonesia karena harganya lebih murah. Masuk ke negara Indonesia. Negara Indonesia jika dia perlu barang industri belinya di mana ya pasti belinya di Jepang karena lebih murah. Ya kan? Lalu di Indonesia jika dia memerlukan memerlukan hasil pertanian belinya di mana ya beli di lokal saja. Beli di negara Indonesia.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa karena Jepang dan Indonesia sama-sama memperhitungkan teori keunggulan relatif ini yang dari David Ricardo, maka dia akan melakukan perdagangan internasional dalam barang industri. Yaitu kesimpulannya. Bisa paham ya? Jadi meskipun suatu negara memiliki kelemahan absolut ya, kelemahan absolut seperti Indonesia ini ya di tabel ini, tapi dia akan lebih menguntungkan Indonesia jika dia melakukan perdagangan dengan Jepang. Kenapa? Karena kalau semua barang itu diproduksi di dalam negeri maka akan mahal. Khususnya adalah barang industri itu mahal-mahal di Indonesia. Jadi daripada memproduksi sendiri mahal, lebih baik impor dari Jepang. Begitulah kira-kira teori dari siapa? Dari David Ricardo. Ya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Masih belum ada, Pak. Oh ya, ya. Oh nggak ada. Oke, mungkin nah, tapi ini semua ada asumsi. Asumsi itu adalah sebuah anggapan ya. Sebuah anggapan. Asumsi itu anggapan. Kenapa harus pakai asumsi? Ya pasti semua teori itu ada asumsinya. Asumsi itu dibuat adalah untuk lebih mudah memahami sebuah teori. Nah, asumsinya adalah seperti ini. Asumsi teori keunggulan absolut dan komparatif itu hanya membandingkan dua negara. Ya contohnya tadi negara S dan Y, lalu negara Indonesia dan Jepang. Kenapa tidak tiga negara atau 4 negara? Nanti akan sangat sulit, repot, gitu. Sangat sulit penjelasannya gitu. Jadi asumsinya hanya membandingkan dua negara. Lalu asumsi berikutnya adalah tidak memperhitungkan biaya transportasi ya. Kan tadi contohnya negara Indonesia dan Jepang, ya sesungguhnya kan ada biaya angkut kan dari Jepang ke Indonesia atau dari Indonesia ke Jepang, atau yang disebut dengan biaya freight, namanya freight ya. Itu biaya angkut itu diabaikan di dalam teori itu. Lalu berikutnya tidak menghitung perbedaan harga sumber daya ya. Meskipun tadi perbandingan ini dia tidak memperhitungkan harga sumber daya. Harga sumber daya itu apa ya? Harga bahan baku, upah buruh gitu. Lalu ada biaya overhead dan lain sebagainya, itu diabaikan gitu. Kenapa diabaikan? Ya dalam rangka mudah memahami teori. Berikutnya, barang dapat berpindah dengan bebas gitu. Ya, seolah mudah ya kalau misalnya ya udah beli di Jepang saja atau beli di lokal saya, tetapi dalam kehidupan yang nyata gitu, maksudnya barang itu tidak berpindah dengan bebas gitu. Maksudnya apabila ada barang mau masuk ke Jepang pasti ada aturan-aturan di sana kan, aturan pembatasan dan lain sebagainya. Demikian juga barang-barang yang mau masuk ke Indonesia itu ada aturan-aturan yang membatasi. Nah ini diabaikan. Nanti kita akan pelajari aturan-aturan yang membatasi suatu barang masuk ke Indonesia itu, yang namanya larangan dan pembatasan ya, atau lartas. Lalu sumber daya tidak dapat diperbarui. Sumber daya itu tenaga kerja, bahan baku. Dalam kenyataannya kan sumber daya itu dapat diperbarui, pasti dapat. Ya, masuk. Ya kalau buruh lama-lama bisa lah buruhnya menjadi lebih pintar, masuk buruh terus. Lalu efisiensi tidak berubah. Padahal efisiensi juga nyatanya berubah kan.